Selamat hari Minggu, selamat berjumpa adik-adik remaja dalam ibadah pada hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya yang selalu nyata, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita segera memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita dan kita memuji Tuhan sebagai tanda kesiapan kita. Kita lakukan pujian, kita masuk rumahnya. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan lindungan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi melalui satu minggu lamanya dalam segala aktivitas kami sebagai anak-anak remaja. Pada hari Minggu ini kami menyatakan sukacita kami melalui pujian kami memuliakan nama-Mu, dan melalui kesediaan kami untuk diterangi oleh firman kebenaran. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami ya Roh Kudus, bimbinglah kami anak-anak-Mu, agar kami mampu mendalami menghayati firman-Mu ini. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Judul perikop, tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badang. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati.
Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Sebab pun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Amin, firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, apakah adik-adik pernah bersungut-sungut? Bersungut-sungut kepada orang tua, bersungut-sungut kepada saudara, bersungut-sungut kepada guru? Tentunya adik-adik, bahkan kita semua pernah melakukan hal demikian. Kita bersungut-sungut. Dan jika kita bersungut-sungut, berarti tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan, dan tidak ada rasa puas. Ini juga yang dialami oleh orang Israel, seturut dengan perikop kita pada hari ini. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan juga didengar oleh Tuhan tentang siapa yang akan menjadi imam bagi mereka. Dalam keadaan demikian, Tuhan sendirilah yang berfirman kepada Musa, memberi petunjuk kepada Musa tentang siapa yang Tuhan akan pilih untuk menjadi imam atas orang Israel. Tuhan memberi petunjuk kepada Musa seperti yang dicatat di dalam perikop kita ini, yaitu suruhlah semua suku menyerahkan satu tongkat, di mana pada tongkat itu mereka akan menuliskan nama pemimpin-pemimpin mereka. Lalu taruhlah itu di dalam kemah pertemuan. Lalu Tuhan menyampaikan kepada Musa, tongkat yang bertunas pertanda bahwa dari suku itulah dan itulah yang akan menjadi imam atas kami. Keesokan harinya setelah Musa melakukan semua petunjuk dari Tuhan, keesokan harinya ketika Musa mendapati tongkat-tongkat, 12 tongkat sesuai dengan jumlah suku di Israel di dalam kemah pertemuan, ternyata keesokan di dalam kemah hukum tampaklah tongkat Harun yang berasal dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, bahkan berbuahkan buah badang. Kemudian Musa memperlihatkan tongkat-tongkat itu kepada orang Israel, dan nyatalah bahwa yang Tuhan kehendaki adalah Harun dari suku Lewi yang akan menjadi imam. Cara Tuhan yang unik, tetapi sekaligus memperlihatkan otoritasnya, kuasanya yang tidak terjangkau oleh pikiran bangsa Israel ketika itu, tidak terjangkau oleh pikiran Musa, tidak terjangkau oleh pikiran manusia pada umumnya. Cara Tuhan sendiri untuk menghentikan sungut-sungut umat Israel dan untuk memilih sesuai dengan kehendaknya. Adik-adikku remaja yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pelajaran pertama dari firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah pertama, Tuhan tidak senang akan sikap bersungut-sungut. Tuhan tidak suka, karena bersungut-sungut menimbulkan ketidaktentraman, tidak tenang, rasa tidak puas, sehingga sangat mempengaruhi diri kita untuk selalu negatif dalam berpikir, negatif di dalam bertindak. Terlebih-lebih Tuhan tidak suka kalau kita selalu bersungut-sungut kepada Dia.
Seperti orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa. Baiklah kita menghindari sikap bersungut-sungut. Tetaplah berlaku tulus. Jauhilah itu, maka hidup kita akan menjadi tenang. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Berdoalah kepada Dia, sampaikanlah kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah melalui firman Tuhan ini kita diberi ketegasan bahwa Tuhan sungguh memiliki kuasa. Dia sungguh memiliki otoritas. Cara Allah luar biasa dalam hal ini. Cara Allah pun luar biasa dalam kehidupan kita. Kadang cara Allah berperkara menyatakan kehendaknya tidak terjangkau oleh pikiran kita manusia yang berdosa ini. Tetapi itulah Tuhan kita. Dia yang punya kuasa, Dia yang punya otoritas dalam hidup kita. Muliakanlah Dia senantiasa. Baiklah adik-adikku, selalu berserah kepada Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupan ini, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani masa-masa remaja, selalu taat kepadanya, menuruti segala ajarannya. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, akan selalu menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan melalui pujian. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, oleh karena kami boleh bertemu bersama dengan anak-anak kami, anak remaja di Jemaat Karambe, melalui ibadah virtual pada saat ini. Terima kasih Tuhan, walaupun di dalam masa pandemi ini kami tidak dapat berjumpa langsung muka dengan anak-anak kami, tetapi Tuhan memperlengkapi kami dengan alat-alat teknologi yang sudah semakin maju, sehingga kami boleh saling menyapa, bahkan kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan cara seperti ini. Firman-Mu sudah kami dengar, semoga semakin meneguhkan iman anak-anak kami di dalam masa remaja mereka, dan kami berdoa semoga mereka terus dibimbing oleh Roh Kudus untuk semakin dalam pengenalan akan Dikau. Ya Tuhan, tetaplah Engkau berkati anak-anak kami, lindungi di dalam masa remaja, tuntunlah langkah-langkah hidup mereka. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh negatif, agar mereka terus berjalan dalam jalan kebenaran. Tetap dengar-dengaran terhadap ajaran, dengar-dengaran terhadap ajaran dan teguran orang tua, guru, bahkan saudara-saudara, dan siapapun yang bisa mengayomi anak-anak kami
mereka dengan penuh hikmat akan menerima semuanya itu. Mereka sekarang, anak-anak kami sedang dalam masa sekolah, ada yang masih daring, ada yang sudah tatap muka. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi, menjaga mereka. Jauhkanlah anak-anak kami dari COVID-19. Berkati orang tua yang selalu mengayomi mereka di rumah, yang selalu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup anak-anak kami, keperluan sekolah, berbagai hal. Kiranya berkati orang tua mereka masing-masing, karuniakan kesehatan yang baik. Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Kita berjumpa dalam pemberitaan firman hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu kamu rasakan di dalam kehidupan kamu bersama dengan orang tua, saudara-saudara, dan segenap keluarga. Terima kasih.